Oke, kembali lagi dengan gua Saiful di channel DIY aja. Nah, di sini udah ada Yamaha X-Max yang udah gua pasangin shockbreaker yang kemarin gua unboxing. Shockbreaker TAD Racing. Ini udah gua ganti pakai Solihin. Nah, di sini gua mau share sedikit settingan gua shockbreaker ini untuk Yamaha X-Max gua sesuai dengan postur bobot gua. Nah, di sini tuh ada yang namanya settingan kompresi. Di sini ada rebound dan di sini ada preload. Nah, di settingan pertama ini harus dilakukan settingan preloadnya dulu biar enggak jeduk-jeduk di motor. Jadi pada saat motor dipakai itu enggak mentok. Jadi pada saat si ini main, dia enggak mentok si shockbreaker dengan bobot si pengendara. Nah, rumusnya, nah di sini ada rumus yang harus bisa gua share. Yang pertama itu rumusnya itu ini udah gua catet. Nah, rumus preload itu ada R1, R2 dan R3. Ini bisa difoto dulu, bisa di pause atau bisa dicatat. Nah, untuk toleransinya itu R2 itu 5-8 mili, R3 itu 15-25. Nah, R1 itu apa? R1 itu di sini gua sebagai titik aja. Di sini ada gua bikin titik di sini, titik A. Kemudian titik B-nya itu gua taruh di sini. Gua taruh di bagian sini, titik B. Jadi sumbu dari titik A ke titik B itu disebut R1. Nah, R1 itu di motor gua dapet sekitar 412 mili. Nah, itu kondisi motor kayak gini. Motor berdiri di standar 2 tanpa ada beban. Jadi ban belakang itu menggantung. Nah, R2 itu apa? R2 itu adalah kondisi si shockbreaker jarak mainnya itu standar 2-nya diturunin, tapi belum dikasih beban oleh si pengendara, jadi hanya turunin standar 2. Nah, itu ukur lagi dari titik A ke titik B di ujung sini, itu dapatnya di berapa milimeter, ukur pakai meteran. Nah, di motor gua R2 nya itu dapat di angka 405, dapat di 405. Jadi rumusnya R1 dikurangin R2 sama dengan gue dapat jarak main sekitar 7 mili. Jadi pada saat motor tanpa beban kemudian standar 2 nya diturunin, itu ada jarak sekitar 7 mili karena dia tertekan oleh bobot kendaraan. Nah, toleransinya 5-8 mili dan motor gue dapat di 7 mili. Jadi masih masuk di range toleransi ini. Nah, kemudian R3 itu gimana? Nah, R3 itu kondisi titik A ke titik B itu kondisi motor di standar 2. Kondisi motor turun dari standar 2, rider naik. Nah, motor itu dipegangin sama orang ketiga. Nah, di sini disaranin pakai 2 atau 3 orang. Yang satu ngukur ini, yang satu naik. Nah, yang satu lagi megangin motor. Kalau memang misalkan cuma berdua aja, taruh motor di dekat sandaran tembok. Jadi si pengendara yang duduk di sini bisa tangannya itu ke tembok. Nah, posisinya gimana si pengendara yang berdiri, yang duduk di sini? Semuanya persis sama kondisi kita berkendara. Jadi kalau memang pakai helm, berkendaranya ya pakai helm, udah pakai sepatu. Jadi full safety gear di atas motor, kaki dinaikin, tangan pegang tembok kalau misalkan cuma berdua. Tapi kalau yang bertiga, yang satu orang megangin motor biar seimbang. Nah, orang yang satunya lagi ngukur di sini. Jadi titik antara titik A ke titik B itu harus diukur dengan meteran. Toleransinya itu sekitar 15 sampai dengan 25 mm. Nah, di motor gue ini gue dapat settingan 391. Jadi rumusnya R1 dikurang R3 sama dengan 21 mili. Nah, gue dapat di angka 21 mili, masih masuk di angka toleransi. Nah, itu untuk preloadnya. Biar si
nggak kekerasan ataupun nggak keempukan. Nah, seandainya masih di luar jangkauan ini, di luar dari jangkauan 5-8 atau 15-25, kalian bisa disetting lagi di preloadnya ini. Kalau emang dia terlalu besar hasilnya, berarti kan jarak main terlalu jauh, berarti dia terlalu empuk, makanya dikerasin. Kalau jaraknya dia semakin kecil angkanya, berarti si jarak main ini dia semakin keras. Nah, karena bisa diempukin dulu, dikendorin ke atas. Kalau semakin dia per ini ke bawah, dia berarti semakin keras. Dia preload ini ke atas, dia semakin empuk. Nah, untuk settingan selanjutnya itu kalian bisa setting di kompresi dan settingan reboundnya. Untuk settingan kompresi dan rebound, sebelum menyeting itu kalian harus tutup dulu ke posisi putar sebelah kanan, ini juga ke kanan. Nah, untuk settingan motor gue ini, dia ke kiri itu dibuka sekitar kurang lebih gue nyeting 16 klik ini kalau nggak salah, 16 klik. Bawahnya sekitar 15 klik ke kiri ya. Nah, ini gue dapat settingan buat naik berdua, buat boncengan berdua. Ini udah menurut gue lebih baik daripada shockbreaker standarnya. Dibilang empuk banget enggak, dibilang keras banget enggak, jadi cukup buat kendara gue berboncengan. Nah, kalau buat sendiri gimana? Buat sendiri itu juga buat gue pribadi nggak terlalu keras, jadi masih merasa nyaman gue dengan shockbreaker ini. Jadi yang bilang katanya shockbreaker TAD itu keras, mungkin di settingan preloadnya yang mereka itu salah. Jadi mungkin dia pernya ini terlalu tertekan, makanya dia jadi merasa keras ataupun terlalu empuk ke atasnya gitu. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue share. Mohon maaf kalau videonya agak sedikit berisik karena gue ada di pinggir jalan. Jika ada masukan ataupun pertanyaan, boleh bertanya di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe dan jangan lupa like-nya. Terima kasih sudah menonton.